ada cerita lucu kalau di kedai kopi kalau di Sumatera itu perjalanan antar kota dalam provinsi atau antar kota antar provinsi, dia akan ngecek bagian depan itu busnya dan kalau misalnya logonya Mercy dia baru naik. Karena ketika melihat logo Mercy itu mereka merasakan bahwa itu bapaknya naik itu, mungkin kakeknya naik itu, nah sekarang dia naik Mercedes-Benz, mungkin ada brand image yang memang nggak didapatkan oleh brand lain. Udah top of mind-nya memang untuk bus itu Mercedes-Benz. Jadi PT NPM itu sudah beroperasional jauh sebelum kemerdekaan tahun 37. Tetapi baru diaktakan itu tahun 1947 atau 8. Nah itu akta perusahaan itu masih menggunakan bahasa Belanda dan notarisnya itu masih orang Belanda. Kita memakai chassis Mercy itu dari tahun 76 sampai sekarang, 50 tahun ada. Mayasari Bakti itu berdiri tahun 1969. Sejak tahun 1977 kita menggunakan bus dengan merek Mercedes-Benz. OH1626AT ini adalah tipe mesinnya adalah M906LA, di mana ini adalah RPM-nya sangat rendah, sekitar 1.200 sampai 1.600. Dengan RPM yang rendah ini berakibat sangat irit BBM-nya. Dari 183 bus yang kita miliki itu kurang lebih sekitar 450-an pengemudi atau driver kita yang kita miliki yang menggunakan jasa ini. Pertama adalah dari sistem pengereman. Mereka mengatakan bahwa sangat halus sekali sehingga penumpang sangat nyaman. Yang kedua, suspensinya. Jadi ketika di jalan-jalan bergelombang itu suspensinya sangat empuk. Mungkin kalau diingat lagi itu sekitar tahun 80-an. Nah sejauh ini justru kenapa kita juga terus masih pakai, karena dari segi spare part dia compare dengan yang lain, istilahnya kalau misalnya brand lain itu mungkin pemakaiannya sekitar setahun misalnya ya. Kalau Mercy bisa 2 tahun atau 1,5 tahun. Jadi dari penghematan biaya dia jatuhnya lebih hemat. After sales dari Mercy itu kita lebih mudah. Selain spare part-nya mudah dicari, gampang ya. Terus after sales-nya kalau ada kesulitan montir kita, itu bisa tinggal call timnya Mercy. Itu pasti dibantu dengan senang hati. Nah itu yang salah satu juga kenapa kita suka dengan Mercy. Bukan cuma hanya unitnya yang cukup tahan lama, tapi juga selain segi kenyamanan, tapi juga after sales-nya kita suka. Kan ada orang yang setelah kita beli unit, after sales-nya main tinggal gitu kan. Sejalan dengan implementasi Euro 4 diesel yang sudah diterapkan sejak tahun lalu di bulan April 2022, DCVI juga mulai memasarkan produk truk dan bus yang sesuai dengan standar emisi Euro 4 dan juga Euro 5. Jadi ada 3 proses utama dalam perakitan kendaraan Mercedes-Benz Bus 1626 Euro 4 di DCVMI, yaitu pre-assembly, main assembly, dan end-of-line testing. Keseluruhan proses ini sudah sesuai dengan standar, requirement, dan spesifikasi yang diberikan oleh Daimler secara global. Di main assembly, kita ada total 10 station. Jadi dari station 1 sampai station 4, itu adalah proses perakitan wiring harness dan air pipe pada sasis. Kemudian ada satu proses yang unik di station 5 yang kita sebut dengan inversion, yaitu proses pembalikan sasis. Kenapa ini dilakukan? Karena pada saat sasis line in dari station 1 itu posisinya terbalik untuk mempermudah assembly di underbody. Dan di station 6 ini terkait dengan Euro 4, di mana di proses station ini kita mengassembly AdBlue pump dan SCR control box. Kedua part ini sangat kritikal untuk mengaktifkan SCR system yang dihasilkan oleh kendaraan sehingga kendaraan bisa menghasilkan emisi sesuai dengan standar Euro 4. Terkait dengan station 8, di sini kita memasang AdBlue tank dengan kapasitas 50 liter.
Apa itu AdBlue Tank? Ini adalah cairan chemical yang berfungsi untuk menurunkan emisi nitrooksida dari emisi gas buang. Proses selanjutnya adalah Station 10. Station 10 adalah proses terakhir dari proses perakitan kita. Di station ini akan dilakukan pengecekan secara keseluruhan terkait kelistrikan, kemudian semua fungsi, dan di station ini juga dilakukan untuk pertama kali engine untuk diaktifkan. Selesai dari Station 10, kemudian akan dilakukan pengecekan Quality Gate 1. Quality Gate 1 dilakukan 100% pengecekan terkait kendaraan. Dan perlu diketahui juga bahwa kita punya proses kontrol terkait quality, di mana dari Station 1 sampai Station 10, kita melakukan secara regular audit, pengecekan koneksi dan torsi yang terkait dengan assembly, apakah itu sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Setelah kendaraan selesai dari proses Quality Gate 1, kemudian ada proses yang kita sebut dengan end-of-line testing. Ada beberapa testing yang dilakukan untuk mengkonfirmasi fungsi daripada kendaraan. Tapi ada satu testing yang unik terkait dengan Euro 4, yaitu smoke tester. Di smoke tester ini kita akan menguji emisi kendaraan, dan perlu kita ketahui bahwa Mercedes-Benz bus Euro 4 ini, dari hasil testing smoke test, kita bisa melihat bahwa ketebalan asap yang dihasilkan itu adalah di bawah 5%. Itu sudah sesuai dengan regulasi pemerintah yang menyebutkan bahwa standarisasinya adalah 50%. Jadi setelah end-of-line testing, kita ada proses yang namanya Quality Gate 2 atau sering kita sebut sebagai Final Inspections. Di proses ini, kita mengkonfirmasi lagi kualitas kendaraan dari sisi assembly-nya, dari testingnya, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi untuk memastikan bahwa produk yang akan kita rilis itu sesuai dengan requirement dan kita memberikan produk dengan kualitas yang terbaik. Proses pembuatan bodi ini mulai dari kedatangan chassis. Jadi untuk beberapa tipe chassis Mercedes-Benz, ada yang kita perlu proses extension chassis atau penyambungan, itu kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian kita baru mulai pembangunan rangka, bodi, kemudian kita pengecatan, dan pada akhirnya kita pemasangan interior dan aksesoris-aksesoris. Sebelum kita akhirnya kita deliver ke customer kita. Bodi kiri, bodi kanan, lantai, atas, depan, belakang. Setelah semuanya dibikin, itu jadi namanya komponen. Nah, kita kumpulkan itu. Yang kita kiri, kanan, depan, belakang, atas, semua kita gabungin jadi satu. Nah, jadilah struktur bodi yang ini. Satu keutuhan. Setelah itu masuklah ke trimming. Nah, itu pemasangan interior, kaca, karpet, semua interiornya habis lah. Selesai. Sebenarnya selesai dari trimming, sebenarnya mobil ini bisa dikatakan jadi. Tapi pasti ada kekurangan lah, istilahnya kalau cewek make up-nya kurang dikit-dikit lah. Nah, itu diselesaikan di finishing. Finishing kelar, jadilah bisa ready for delivery. Proses kemiringan, terus kita ada juga uji guling, uji kekuatan kursi, segala macam itu kita memang merupakan salah satu fitur keselamatan yang kita sudah desain untuk semua produk kita. Jadi di mana bus ini kita miringkan sampai dengan 28 derajat, dan secara aturan itu memang bus itu tidak boleh terguling. Jadi intinya ini untuk mengetes kestabilan dari bus yang kita bikin. Bersama dengan perusahaan manufaktur kami di Indonesia, PT DCVMI, kami membuat bus sasis itu mulai dari proses desain, proses produksi, hingga dengan proses inspeksi akhir, di mana kami harapkan hasil yang kami keluarkan dari PT DCVMI dan juga PT DCVI sudah sesuai dengan taraf permintaan pelanggan dan juga taraf keselamatan di Indonesia. Dalam hal distribusi, kami menggandeng ada dua rekanan penting kami dalam hal ini. Yang pertama adalah jajaran dari dealer network kami untuk memasarkan truk dan bus sasis Mercedes-Benz di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, dalam hal sasis bus, kami juga menggandeng rekanan karoseri lokal. Nah,
karoseri lokal inilah yang akan membantu develop untuk body-body bus yang sekarang Bapak Ibu lihat di seluruh Indonesia. Salah satu kelebihan dari kami, bus Mercedes-Benz, adalah adanya layanan Body Builder Advisory atau yang pada umumnya dikenal dengan BBA. Nah, BBA ini sudah tersentralisasi dari perusahaan induk kami untuk seluruh negara, dan kebetulan di Indonesia kami juga ada, dan kami integrasi dengan dealer kami yang kami namakan untuk Body Builder Specialist. Nah, jadi untuk Body Builder Advisor ataupun Body Builder Specialist ini, proses utamanya adalah sistem proses rancang bangun body bus yang dikenal dengan proses quality gate mulai dari level D hingga dengan level A. Proses quality gate D hingga dengan level A itu kami lakukan untuk membantu rekanan karoseri lokal dalam membuat rancang bangun bus yang berkeamanan tinggi dan tentunya harus sesuai dengan regulasi dari pemerintah Indonesia. Dan di mana ini mengkerucut pada aturan ataupun standar yang harus diterapkan dalam membangun bus Mercedes-Benz. Nah, tentunya ini kita harapkan juga sejalan dengan program pemerintah menuju net zero emission di tahun 2060. Tapi tentunya hal ini tidak lepas dari kerjasama seluruh pihak, kami sebagai manufaktur, jajaran dealer kami sebagai distributor, pihak pemerintah sebagai regulator, pihak penyedia bahan bakarnya, pihak dari karoseri lokal sebagai perancang bodi dan juga pembangunan bodi dari bus ini, di mana pada akhirnya seluruh ekosistem ini kami harapkan akan menuju satu, yaitu net zero emission di 2060. Dan tentunya ini didukung pula dengan standar dari engine yang sudah kami terapkan di kendaraan kami yang sesuai dengan standar emisi Euro 4 dan juga Euro 5 pada saat ini.